Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi, yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Bersama saya Nur Firlita dalam program Dialog Ristek. Pemirsa, Dialog Ristek kali ini masih berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas ke-19 yang mengangkat tema inovasi pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa. Salah satu kegiatan dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas ke-19 tersebut adalah Ritek Expo 2014 yang akan digelar di Gedung 2 BPPT Jalan MH Tamrin 8 Jakarta pada tanggal 9 hingga 12 Agustus 2014. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ritek Expo 2014 bersama saya kini telah hadir narasumber kita, Bapak Dadit Herdi Kiagung, penanggung jawab Ritek Expo 2014. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Ya, siang, Pak. Gimana nih, Pak, kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, Pak. Baik, untuk mengawali dialog Ristek kali ini, Bapak bisa menjelaskan apa sih Ritek Expo itu dan ide awal dari Ritek Expo itu apa, Pak? Baik, Ritek Expo ini kan kita adakan untuk Hakteknas yang ke-19. Jadi rutin setiap kali peringatan Hakteknas kita selenggarakan juga Ritek Expo. Dari tahun kemarin itu bersamaan, jadi peringatan sekaligus penyelenggaraan Ritek Expo. Nah, yang tahun 2014 ini kita selenggarakan juga waktunya bersamaan dari tanggal 9 sampai 12, terus acara puncaknya tanggal 10 Agustus. Ya, sejak kapan Pak Ritek Expo ini digelar? Kalau kita tarik dari penyelenggaraan Hakteknas yang ke-19, itu sejak awal itu sebenarnya sudah ada Ritek Expo, cuman namanya belum Ritex, masih semacam demo atau pameran dari produk-produk riset yang ada di lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi. Nah, itu ya sejak ada Hakteknas, jadi udah 19 tahun ya. Cukup lama kan? Iya, cukup lama, Pak. Ya, apakah tujuan dari Ritek Expo ini, diadakan Ritek Expo ini tujuannya apa, Pak? Ini sebenarnya kita akan mengekspos hasil-hasil penelitian pengembangan yang ada di lembaga penelitian, terus yang di perguruan tinggi, juga yang ada di komunitas dan perusahaan-perusahaan atau industri. Sebenarnya kalau kita lihat hasil penelitian yang ada itu sudah cukup, ya kadang-kadang kurang diekspos. Nah, ini adalah forumnya. Jadi dengan adanya Ritek, semua produk atau hasil penelitian pengembangan dari lembaga-lembaga penelitian itu diharapkan bisa diekspos. Nah, jadi masyarakat juga bisa lihat hasil riset itu seberapa jauh, apakah mana yang dibutuhkan di kegiatan ya sehari-hari begitu kan, atau yang dibutuhkan tapi sifatnya lebih futuristik nantinya. Nah, itu kita coba setiap tahun adakan, terus diekspos, melihat tanggapan atau pandangan dari masyarakat untuk itu. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana karena Dialog Ristek akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, masih bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Baik, Pak, dialog akan kita lanjutkan. Di mana letak pentingnya Ritek Expo bagi masyarakat dan pembangunan bangsa, dan siapa saja yang wajib tahu tentang perkembangan iptek Indonesia dalam Ritek Expo ini?
Untuk ke Raitek Expo sebenarnya kita harapkan masyarakat secara luas itu bisa hadir, bisa melihat gitu ya produk-produk hasil riset di yang kita capai. Jadi ya semua lapisan masyarakat yang kebetulan berkesempatan menghadiri, kami harapkan bisa hadir. Lagi pula posisi di gedung BWT ini cukup strategis, jadi mudah dicapai dari mana-mana. Kalau naik busway juga gampang gitu ya, dicapai dari mana-mana gitu kan. Terus kan penyelenggaraannya 9 sampai 12, artinya tanggal 10 itu kan hari Minggu, ada acara Car Free Day. Jadi masyarakat yang kebetulan olahraga atau pas jalan-jalan sehat, jalan sehat gitu, bisa mampir ke pameran untuk melihat hasil riset. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya nggak ada segmen lapisan masyarakat tertentu yang kita tuju, tapi semua masyarakat, anggota masyarakat bisa hadir. Ya, siapa saja yang akan ikut serta dalam Raitek Expo 2014 kali ini dan karya inovasi iptek apa saja yang akan diangkat dalam Raitek Expo 2014? Pesertanya cukup banyak, tapi kalau kita lihat dari yang penyelenggaraan sebelumnya, ini lebih sedikit karena apa? Keterbatasan tempat. Jadi kalau kita lihat di sini di gedung BPT kita bisa dirikan sekitar 70 stand, 70 maksimal 75. Itu artinya jauh lebih sedikit daripada yang kita bangun atau kita bikin di Hakteknas sebelumnya. Tapi itu tidak mengurangi arti dari maksud dari penyelenggaraan Raitek sendiri. Jadi ya sebanyak mungkin kita ekspos hasil riset, dan ini yang kita pilih sebenarnya. Jadi kita pilih mana yang bisa ditampilkan di stand yang ada. Soal waktu pelaksanaan Raitek Expo 2014, masyarakat bisa datang ke lokasi pameran dari jam berapa hingga jam berapa, Pak? Kita buka jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore itu setiap hari dari tanggal 9 sampai 12. Cuman nanti tanggal 12 itu kan penutupan, jadi mungkin ditutup karena ada acara penutupan, ada semacam seremonial. Ini nanti dibatasi sampai siang, mungkin sampai jam 12. Kalau yang pembukaannya mundur karena ada seremonial pembukaan juga. Jadi dibuka nanti insya Allah jam 9. Setelah itu baru bisa dihias secara daring. Jadi ada waktu pembukaan, mundur pelaksanaannya karena ada acara pembukaan, pas penutupan maju karena ada acara seremonial untuk penutupan. Berbagai jenis teknologi apa saja, Pak, yang dipamerkan dalam Raitek Expo ini? Sebentar ya Mbak, aku lihat dulu. Banyak sih sebenarnya, dari LAPAN. Ini beberapa contoh saja ya. Jadi dari LAPAN nanti di bidang pangan ada ada UAV, itu yang pesawat prototipe nirawak. Itu akan dipamerkan juga. Ini untuk mengidentifikasi luas sawah, itu antara lain ya untuk di bidang pangan. Terus juga cakupan untuk kesiapan panen. Itu kan nantinya akan diperlukan juga. Terus juga ada nanti peta citra satelit penggunaan lahan sawah. Terus citra satelit untuk pertumbuhan padi. Terus citra satelit untuk tambang di Tulungagung. Ini contoh saja. Jadi
nanti berapa citra satelit akan ditampilkan, dan ini juga memberikan semacam pengetahuan bagi masyarakat bahwa citra atau hasil potret dari udara itu akan memberikan pengetahuan tersendiri bagi masyarakat, juga kesadaran nantinya bahwa oh ternyata tanah yang lahan yang kita tanami ini sudah penuh atau kurang optimal semacam itu. Terus nanti dari LIPI ada mie jagung. Nah ini kan mie tapi dari jagung, itu hasil inovasi juga. Ada padi koko yang dari LIPI. Terus dari BIG, Badan Informasi Geospasial, akan menampilkan peta ketahanan pangan. Jadi nanti akan ditampilkan peta dari potensi ketahanan pangan yang ada di negara kita. Kan itu juga karena kita akan mengundang banyak pihak, termasuk diantaranya itu ada pelajar. Ini pelajar ini kan kita undang yang di sekitar, terutama ya yang di sekitar gedung BWT supaya bisa hadir. Nah ini nanti mereka juga akan bisa lihat bahwa hasil riset yang sudah ada itu seperti apa. Terus juga ada peta sebaran ikan, peta garam. Jadi potensi tambang garam atau pengolahan garam yang ada nanti akan bisa dilihat juga. Terus dari Batan nanti ada teknik mutasi radiasi pada pemulihan tanaman. Ada varietas unggul untuk kedelai, untuk padi-padian. Itu bisa dilihat di booth-nya Batan. Terus BPT nanti ada mie jagung, ada ikan nila. Ikan nila itu yang hidup di payo. Jadi biasanya kan di air tawar, ini di air payo. Jadi luas cakupan hidupnya lebih luas. Terus Kementerian Pertanian nanti ada hasil inovasi dari Balitbangtan, terus nanti ada juga dari IPB, terus ada dari Kementerian Ristek juga akan menampilkan. Ini ada produk makanan olahan, ini nanti dari Kementerian Ristek. Ini yang baru pangan. Nanti yang dari energi, ini juga banyak yang ikut. Dari Kementerian Perhubungan, nanti memberikan ini prototipe alat pemberi isyarat lampu lalu lintas. Terintegrasi dengan pintu perlintasan kereta api. Ini prototipenya akan ditampilkan. Terus juga motor listrik dan mobil listrik. Itu yang di outdoor. Kan kita punya lokasi pameran di indoor, di lobi gedung 1 dan di lantai 3. Terus yang kedua itu tadi di luar, di outdoor. Nah ini nanti dengan teknologi-teknologi yang ditampilkan, ini kita juga bisa memberikan satu pandangan atau semacam alternatif kontribusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat atau secara umum di daerah atau di pengguna atau di user secara luas. Nah, untuk air nanti juga ada untuk yang air nanti ada peta citra satelit untuk daerah tangkapan air. Artinya kalau daerah-daerah mana yang sudah mulai kekeringan gitu kan, ini ya bisa dikurangi lah penggunaan airnya, atau ya sudah siap untuk mengatasi kekeringan yang mungkin terjadi secara rutin. Terus nanti dari LIPI ada namanya teknologi banyu mili. Itu solar cell untuk skala rumah tangga. Ini untuk penjernih air.
namanya banyu mili. Terus nanti juga ditampilkan juga alat penyaring air dengan teknologi membran yang sudah bisa dipakai di skala rumah tangga. Artinya kan kita punya kemampuan untuk memproduksi dalam skala penelitian barang-barang yang banyak diperlukan di masyarakat. Ya pemirsa, masih bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Baik Pak, jika dibandingkan dengan Ristek Expo tahun sebelumnya, pada Ristek Expo 2014 kali ini ada perbedaan apa saja Pak? Secara prinsip kita akan mencoba menampilkan berbagai produk yang ada dalam kurun waktu setahun. Jadi 1 tahun 2000, sekarang pameran 2014, artinya produk yang dihasilkan dalam kurun waktu 2014 akhir 2013 itu yang ditampilkan. Tapi ya kita tidak bisa kadang-kadang menyaring bahwa ini hasil litbang yang terbaru. Kadang-kadang nggak terhindarkan adanya pengulangan. Jadi apa yang sudah dipamerkan di tahun 2013 ini akan ditampilkan ulang. Tapi ya mudah-mudahan ini masih produk yang relatif baru, jadi nggak membosankan. Jadi ada yang baru, selalu baru gitu. Ya. Apakah ada perkembangan positif dari sisi jumlah peserta maupun jenis inovasi iptek yang ditampilkan, Pak? Kalau peserta sebenarnya selalu peserta yang rutin, pelanggan itu selalu ada. Artinya kalau kita adakan Hakteknas, peserta-peserta yang di tahun 2013 ikut, 2014 juga ikut. Nah ini yang mengembirakan bahwa itu semakin bertambah. Kalau dulu kan kebanyakan dari lembaga riset yang ada di lingkungan Kementerian Ristek. Ada BPT, Batan, terus BIG, Lapan, LIPI, Bapeten. Nah ini plus BSN ya. Nah, sekarang mulai melebar, jadi dari industri, UKM itu mulai masuk dengan berbagai produk ke inovasi mereka. Ini yang mengembirakan. Kadang-kadang kita juga susah, lokasinya terbatas, tempatnya juga terbatas, artinya kita harus milih ini mana ini dari peserta yang akan kita tampilkan. Tuh. Nah, sebagai penutup, mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan penting bagi masyarakat terkait pelaksanaan Ristek Expo tahun 2014 ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk Ristek Expo itu kan kita adakan setiap tahun. Jadi insya Allah setiap tahun di bulan Agustus. Nah, artinya masyarakat atau pemerhati untuk perkembangan riset dan iptek gitu kan, itu bisa mengharapkan atau memberikan informasi atau berkontribusi terhadap suatu event yang diadakan secara rutin setiap tahun. Artinya kita bisa mengekspos keberhasilan atau karya dari para peneliti Prekayasa dalam mengembangkan atau berinovasi untuk produk-produk penelitian pengembangan. Nah ini yang kita harapkan semakin tahun itu semakin banyak menarik dari pihak-pihak luar, di luar lembaga riset yang 7 itu untuk ikut berpartisipasi.
Jadi kalau setiap tahun rutin begitu kan, kita sudah punya yang pekan yang PPI, terus yang Indo Defense itu kan rutin, terus Agrinek itu juga rutin. Nah ini Hakteknas dengan peringatan Hari Teknologi Nasional yang diputuskan, yang dikuatkan dengan Kepres nomor 71 tahun 95 ini semakin bergema, semakin mendapat apresiasi dari semua pihak. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan dan kehadirannya bersama Dialog Ristek ini. Baik pemirsa, demikian tadi Dialog Ristek bersama narasumber Bapak Dadit Herdikiagung, penanggung jawab Ritek Expo 2014. Untuk itu pemirsa jangan lupa hadir pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-19 yang akan digelar di Gedung 2 BPPT Jalan MH Tamrin nomor 8 Jakarta pada tanggal 9 hingga 12 Agustus 2014. Saya Nur Firlita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Ristek selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV.